AS dan Uni Eropa murka, KTT ASEAN Jakarta hadirkan investasi puluhan triliun untuk RI. Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan konferensi tingkat tinggi KTT ke-26 Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN dengan China. Pertemuan ini diikuti para pemimpin negara ASEAN, bersama dengan Premier Republik Rakyat Tiongkok Li Qiang. Jokowi memimpin pertemuan KTT ASEAN China di Jakarta Convention Center. Jokowi mengatakan tahun ini adalah 20 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau aksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama ASEAN-China. Selamat datang di Jakarta. RRT adalah satu dari 4 mitra dialog ASEAN, yang memiliki status mitra strategis komprehensif dan tahun ini adalah 20 tahun aksesi RRT terhadap Treaty of Amity and Cooperation. Jokowi menerangkan kerjasama yang konkret hanya bisa dilakukan bila memiliki rasa saling percaya antar satu dengan yang lain. Hal itu, kata Jokowi, harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak. Kita perlu memahami semua ini dengan merealisasikan kerjasama konkret yang saling menguntungkan, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan jika kita memiliki trust satu sama lain, yang tentu saja harus dibangun dan dipelihara oleh semua pihak, kata Jokowi. Jokowi mengatakan trust dan kerjasama konkret dapat menjadi kekuatan untuk stabilitas dan perdamaian. Trust dan kerjasama konkret inilah yang dapat menjadi positive force bagi stabilitas dan perdamaian kawasan. Demikian dari saya, dengan ini saya nyatakan KTT ke-26 ASEAN dan RRT dibuka, kata Jokowi. Peran Indonesia dalam mengawal ASEAN juga sangat penting. Untuk tahun ini karena Asia Tenggara kini diharapkan menjadi salah satu motor ekonomi dunia setelah ekonomi negara maju lesu. ASEAN Development Bank ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara mencapai 4,6%. Pada 2023 dan 4,9% pada 2024. Proyeksi pertumbuhan untuk Asia Timur sebesar 4,6% pada 2023 dan 4,2% pada 2024. Untuk Asia Selatan sebesar 5,5% pada 2023 dan 6,1% pada 2024. Dan untuk Pasifik sebesar 3,3% pada 2023 dan 2,8% pada 2023-2024. Sebagai perbandingan, Dana Moneter Internasional, IMF, memproyeksi ekonomi AS akan tumbuh 1,8% pada tahun ini dan 1% pada 2024. Ekonomi zona Eropa diperkirakan akan tumbuh 0,9% pada 2023 dan 1,5% pada 2024 merujuk data IMF. PDB negara ASEAN menembus 3,9 triliun dolar atau sekitar 3,7% dari total PDB dunia. ASEAN juga memiliki keunggulan di bidang tenaga kerja dengan 64% penduduknya berusia produktif. Letak geografis ASEAN juga sangat strategis, yakni di tengah-tengah Indo-Pasifik. Namun letak yang strategis itu mengancam ASEAN untuk mudah dipecah belah, terlebih dengan banyaknya kelompok negara yang berseteru di kawasan Indo-Pasifik seperti AS dan China. Dengan mengambil tema ASEAN Matter, Indonesia ingin membawa ASEAN tetap penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Sementara, Epicentrum of Growth merupakan ambisi besar keketuaan Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan.